Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di suatu sudut kehidupan yang sunyi, terhamparlah kisah nyata seorang ahli tahajud yang mengukir jejak spiritualnya dalam kegelapan malam. Sosok ini dengan hati yang penuh keikhlasan dan tekad yang tak tergoyahkan menjalani rutinitas sujudnya di tengah sepertiga malam yang sunyi. Dalam setiap gerakannya terpancarlah keheningan dan ketenangan yang memperkaya rohnya. Dengan mata yang dipenuhi cahaya keimanan, ia mengangkat doa-doa yang lembut seperti embun pagi. Kisah ini bukan hanya tentang keberanian dan keteguhan dalam menjalani ritual ibadah, melainkan juga tentang perjalanan spiritual yang menggetarkan jiwa dan mengantarkan kepada pemahaman yang lebih dalam akan kebesarannya. Mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama merenung dalam kisah kehidupan seorang ahli tahajud yang penuh dengan makna dan inspirasi ini. Kisah bermula dari seorang wanita yang tidak bisa move on selama 2 tahun setelah hubungannya kandas dengan pacar pertamanya. Hampir semua teman dan saudara terheran-heran bagaimana ia tidak bisa membuka sedikit hatinya lagi untuk orang lain. Dari semua lelaki yang mereka kenalkan padanya atau lelaki yang memang datang dengan sendirinya kepadanya tanpa ada yang mengenalkan, tak ada satupun yang menarik di matanya. Sedikit pun tidak ada yang ia gubris. Sampai ia berdoa memohon kepada Allah dalam setiap sujudnya untuk dimudahkan bertemu dengan laki-laki yang baik dan soleh seperti kriteria yang ia mau. Sampai ia pernah berkata, kalau suatu hari nanti ada laki-laki yang mampu membuka hatinya, itu artinya adalah laki-laki yang memang Allah kirimkan untuknya. Singkat cerita, akhirnya ia dikenalkan oleh teman asramanya dengan teman pacarnya. Entah ini laki-laki keberapa yang dikenalkan temannya kepadanya. Laki-laki ini seumuran dengannya, hal yang membuat ia sedikit berpikir ulang untuk kenal dengan dia karena sejujurnya ia mau yang usianya di atasnya, seperti apa yang pernah disampaikan ibunya. Ketika mencari pasangan, carilah yang usianya di atas kamu, karena wanita itu cenderung punya pola pikir yang lebih dewasa dan bahkan akan terlihat lebih cepat tua dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pesan ibunya. Namun saat wanita ini diiming-imingi kalau laki-laki ini adalah anak yang baik, pintar, rajin sholat, ketua organisasi dan sebagainya, akhirnya ia luluh. Ia mau mencoba membuka sedikit hatinya untuk lelaki ini. Hingga akhirnya ia pun mau berkenalan dengan lelaki tersebut. Saat masih PDKT, laki-laki ini sering membangunkannya untuk sholat tahajud, selalu menelpon atau sekedar miss call untuk meyakinkan kalau wanita yang dicintainya sudah bangun atau belum. Dan ini yang membuat wanita ini tertarik pertama kali dengannya, hingga akhirnya mereka jadian. Akan tetapi hubungan mereka kurang direstui oleh ibunya dengan alasan usia mereka yang seumuran. Singkat cerita, mereka berdua menjalin hubungan diam-diam. Setahunan mereka menjalin hubungan, restu itu tak kunjung mereka dapatkan. Hanya cuma karena alasan usia, padahal dia serius dalam hubungannya ini. Dia juga tipikal seperti yang dimaunya langsung serius, tidak mau membuang-buang waktu untuk berpacaran berlama-lama. Selama jadian pun, dia selalu mengingatkan dan membangunkan wanita ini untuk sholat tahajud. Sampai akhirnya ia menyerah dengan hubungannya, tapi laki-laki ini selalu menyemangatinya. Ada satu hal yang paling ia ingat dari pesannya. Kalau kita udah gak bisa ngapa-ngapain, ketika udah gak ada usaha yang bisa dilakukan lagi, berdoa. Meminta kepada Allah adalah jalan terakhir. Bukankah doa yang dipanjatkan di sepertiga malam itu tidak pernah ditolak oleh Allah?
Begitu ungkapnya memotivasi. Dari situ keajaiban datang. Ibunya akhirnya luluh dan menerima hubungan mereka. Ibunya merestui mereka untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Ternyata keajaiban tahajud yang ia alami tidak sampai di situ. Ketika hampir setahun mereka menikah, ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia sulit hamil. Ia didiagnosa PCOS (Polycystic Ovarium Syndrome) oleh dokter saat merencanakan program hamil. Ini adalah dokter kelima yang mereka kunjungi. Setelah ikhtiar kesana kemari tapi tidak mendapatkan jawaban atas kegundahan hati mengapa ia tak kunjung hamil. Ia menangis sejadi-jadinya menerima kenyataan ini, karena ia tahu sindrom ini susah-susah gampang untuk disembuhkan. Ia tahu karena memang ia pernah mendapatkan materi ini saat di bangku kuliah. Ditambah referensi dari internet yang kalau dilihat dari ciri-cirinya beberapa memang ada padanya. Dan ini sejalan dengan apa yang juga dokter katakan pada mereka, bahwa jika tidak tepat penanganannya, sindrom ini agak sulit disembuhkan. Tapi lagi-lagi suaminya selalu menyemangatinya. Dia bilang dia akan terus bersamanya, mendampinginya apapun yang terjadi. Bahkan ketika mereka tidak diberikan anak sekalipun, dia tidak akan meninggalkannya. Suaminya kembali mengingatkannya untuk memohon kepada Allah agar Allah memudahkan segalanya, agar Allah kabulkan harapan mereka untuk segera memiliki keturunan. Hampir setiap hari mereka berdua selalu tahajud, memohon kepada Allah, dan tak lupa juga untuk sholat duha, rutin sholat sunnah, sedekah, dan mengamalkan doa Nabi Zakaria. Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat 38. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami beserta keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan lagi-lagi keajaiban itu datang. Alhamdulillah, setelah 2 bulan program hamil, akhirnya istrinya positif hamil. Beberapa doa yang terdapat dalam Al-Quran tersebut menjadi bagian yang tidak terlewatkan ada setiap doa yang mereka panjatkan. Hingga akhirnya keajaiban itu datang. Alhamdulillah, tepat 2 bulan program hamil, akhirnya istrinya itu positif hamil. Ya, hanya dalam waktu 2 bulan. Dan ajaibnya lagi, ketika di USG ternyata calon bayi mereka kembar. Alhamdulillah, Masya Allah, kami tidak berhenti mengucap syukur saat melihat layar hasil tangkapan USG di hadapan kami. Kami sangat terharu sampai meneteskan air mata melihatnya. Begitu ungkapnya. Dokter yang menanganinya pun sampai berkata, Masya Allah, ini kuasa Allah. Ibu disayang Allah. Ibu minta 1, Allah kasih 2. Ini bukan dokternya yang hebat, Bu, tapi Allah yang maha kuasa. Seketika tangisku semakin pecah mendengar kalimat itu. Betapa Allah maha baik kepada kami. Betapa Allah sayang dengan umatnya yang mau meminta kepadanya. Terlebih doa itu dipanjatkan di sepertiga malam terakhir, waktu yang mustajab untuk memohon apapun kepadanya. Begitu ungkapnya menginspirasi. Sekarang hidup mereka sudah bahagia dengan 2 anak laki-laki yang aktif dan pintar. Tiap hari ada keseruan tersendiri dalam merawat dan mendidik mereka. Mertuanya pun kini semakin sayang dengan suaminya. Sebagai sebuah cahaya yang memecah kegelapan,
Kisah nyata ahli tahajud ini hadir untuk menginspirasi dan memberi warna pada perjalanan spiritual setiap jiwa yang merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam setiap sujudnya, terbentanglah lembaran-lembaran kesungguhan dan kecintaan yang membawa ke hadapan rahmat-Nya. Kisah ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari ketekunan seseorang dalam menjalani malam-malam sunyi, tapi juga merupakan pelajaran hidup yang mengajarkan bahwa kebersamaan dengannya adalah pilar utama bagi kebahagiaan sejati. Mari bersama-sama merenung dan mengambil hikmah dari jejak-jejak suci seorang ahli tahajud yang menari-nari di antara bintang-bintang, mencari limpahan cahaya ilahi di tengah kegelapan malam. Wallahu a'lam.